Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ira Kurnia Rahmawati dari KPID semester 4. Saya akan mengulas resumen saya yang modul 9, Riset Manajemen Media Massa. Jadi, metode riset manajemen media massa itu sendiri, riset adalah memecahkan masalah dan memberikan alternatif solusi terhadap permasalahan tersebut. Mengaruhi permasalahan yaitu faktor yang terkontrol seperti distribusi dan bab 2 disebut operasional karena ada kalanya dalam penelitian terapan disatukan dengan bab 3 tentang metode standar laporan penelitian. Melengkapi laporan itu biasanya ada rangkuman atau ringkasan. Penelitian manajemen dinamakan ringkasan eksekutif. Disajikan secara ringkas sekitar 3-5 halaman. Gambar keseluruhan penelitian. 2-3 alinea bab pendahuluan, 1-2 alinea bab kajian pustaka dan bab metode penelitian, 5-10 alinea temuan penelitian, dan 5-7 alinea kesimpulan dan rekomendasi. Membedakan rangkuman eksekutif dari abstrak. Penelitian ilmiah adalah abstrak yang menyajikan intisari dari penelitian. Lazimnya abstrak itu sangat ringkas dan tidak lebih dari 1 halaman. Rangkuman eksekutif merupakan intisari yang lebih luas dan di dalamnya bisa juga disajikan tabel atau grafik yang penting dan menjadi pokok penelitian. Ringkasan eksekutif sering sebagai miniatur laporan penelitian, disebut sebagai miniatur laporan penelitian. Dan saya akan meneruskan ke materi kedua, yaitu menyusun proposal riset manajemen media massa. Menulis proposal bukan sekedar menulis gagasan. Sistem proposal riset terdiri atas pendahuluan, peninjauan pustaka, metode penelitian. Yang pertama, pendahuluan. Itu berupa latar belakang identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan penelitian kerangka pemikiran. Yang ketiga, tinjauan pustaka, kajian teori, hasil penelitian sebelum metode penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan dan teknik analisis data. Informasi tambahan dimasukkan ke dalam proposal riset, yakni personalitas tim peneliti, jadwal kerja, anggaran biaya. Dijadikan lampiran dari proposal riset yang kita tulis. Yang pertama, pendahuluan merupakan fondasi. Ditulis ada dikemukakan dasar-dasar yang membuat riset tersebut penting dilakukan. Data menjadi titik berangkat melakukan riset. Konsep yang melandasi riset. Dimensi empirik memaparkan apa yang terjadi dalam kenyataan yang biasa dilengkapi dengan data kuantitatif dan juga informasi kualitatif pada dimensi konsultal. Dan yang kedua, latar belakang. Dituliskan data dan informasi empirik. Dengan menunjukkan data seperti itu, maka pembaca akan memiliki pandangan yang sama dengan menyusun proposal riset, yaitu memang telah terjadi penurunan karena data menunjukkan hal tersebut. Biasanya, data kuantitatif dilengkapi dengan informasi yang bersifat kualitatif. Yang kedua, identifikasi masalah. Dikemukakan pada subbagian latar belakang, kemudian dirinci
pada subbagian identifikasi masalah. Masalah pokok tadi dirinci di dalam sub masalah. Dengan merinci masalah ke dalam beberapa sub masalah berarti kita pun sedang melakukan pembatasan masalah. Yang ketiga, tujuan dan kegunaan penelitian. Menulis tujuan penelitian biasanya mengubah kalimat pertanyaan pada masalah penelitian dan submasalah menjadi kalimat pernyataan. Kegunaan penelitian pada umumnya adalah untuk memecahkan masalah yang dihadapi organisasi. Sebagian tujuan dan kegunaan penelitian yang mengubah kalimat pertanyaan menjadi pernyataan. Yang keempat, keragaman pemikiran merupakan bagan dalam kepala digunakan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi. Kerangka pemikiran mengacu pada konsep atau teori. Teori sebagai landasan untuk memecahkan permasalahan. Yang B, tinjauan pustaka. Juga yang menyebutkan studi pustaka atau studi literatur. Merupakan bagian untuk menemukan solusi atas permasalahan yang kita hadapi. Bukanlah masalah yang pertama terjadi di dunia ini. Memanfaatkan apa yang sudah dilakukan orang lain sekaligus bahwa apa yang kita lakukan bukanlah merupakan hal pertama. Kajian teori merupakan bagian dari ilmiah. Fungsi teori menjelaskan, mengurangi, meramalkan, menjelaskan dan mengurangi permasalahan yang kita hadapi, serta meramalkan bagaimana masalah tersebut bila tidak diselesaikan atau bagaimana masalah tersebut akan berkembang. Digunakan untuk menganalisis dan menafsirkan data dikumpulkan melalui penelitian. Memahami apa yang sesungguhnya terjadi dan apa yang harus kita lakukan. Yang kedua, hasil penelitian sebelumnya. Berkaitan dengan tinjauan pustaka ini adalah menelah atau mengaji hasil-hasil penelitian serupa yang sudah dilakukan sebelumnya. Memperoleh informasi apa yang dilakukan orang lain dan memecahkan permasalahan. Yang ketiga, metode penelitian. Cara mengumpulkan data atau informasi teknik untuk mengumpulkan data atau data dan tentu saja teknik menganalisis data. Yang pertama, populasi dan sampel. Dinyatakan dalam proposal riset disebutkan populasi menjadi subjek penelitian. Bila menggunakan sampel, sudah dijelaskan bagaimana sampel diambil dan berapa besar sampel yang akan diambil. Menyebutkan jumlah sampel tersebut diambil dari populasi yang berjumlah sekian banyak orang. Yang kedua, teknik pengumpulan data. Yang pertama, menyebarkan angket. Yang kedua, wawancara. Yang ketiga, studi dokumen. Dibuat semacam tabel menyebutkan instrumen pengumpulan data untuk setiap variabel riset. Melalui angket dan ada pula yang dikumpulkan melalui studi dokumen. Data primer dikumpulkan melalui angket dan data sekunder dikumpulkan melalui studi dokumen. Yang ketiga, teknik analisis data.
Analisis yang biasa dilakukan adalah analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. Rumus statika. Untuk penarikan kesimpulan, melakukan analisis data. Analisis kita gunakan dengan pengguna pendekatan kualitatif dinyatakan sebagai bagaimana kategori data dilakukan, bagaimana membaca dan menafsirkan data tersebut. D. Lampiran. Bagian lampiran proposal riset dicantumkan juga personalia terlibat dalam penelitian. Rencana anggaran yang diperlukan untuk kegiatan yang dilakukan. Anggaran tersebut akan mencakupi honorarium dan anggaran kegiatan. Salah satu dalam menulis proposal riset adalah menjadi pedoman. Penelusuran buku dan diskusi pendalaman adalah mempersiapkan terlebih dulu kerangka atau outline proposal riset. Outline itu dilakukan yang kita perlu dan apa yang kita lakukan bisa tergambar. Fungsi outline memang memberikan fokus bagi tindakan kita dalam proses penulisan proposal. Ringkasan ini dimaksud agar orang tidak perlu membaca ringkasan proposal, namun bisa memahami keseluruhan isi proposal. Itu sebagian ringkasan resumen yang saya buat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.